Oke, shalom teman-teman. Selamat siang di hari ini. Hari ini saya hadir kembali lagi dan mengamati, melihat berbagai fenomena sosial dan konteksnya berkaitan dengan iman Kristen. Maka hari ini saya membuat sebuah video bagi kita itu dengan judul monetisasi, menjual moralitas dan etika demi cuan. Nah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bisa melihat fenomena-fenomena sosial dan psikologi di balik pelanggaran privasi dan kemudian etika demi konten. Nah, kita melihat fenomena yang terjadi di dalam era digital. Platform media sosial telah menjadi semacam ruang tempat untuk orang berekspresi, bahkan itu public space untuk berbagi tentang kehidupan pribadi yang privacy, itu termasuk hal-hal yang sebelumnya dianggap tabu di dalam konteks masyarakat timur, seperti urusan tempat tidur, anggota-anggota tubuh, dan aspek lain yang melanggar privasi, moral, dan etika. Nah, fenomena-fenomena ini yang sedang terjadi di masyarakat. Teman-teman, kalau kita lihat, saya mengamati dua platform Facebook, dua platform dari yang terbesar, yaitu Instagram dan kemudian Facebook. Kita bisa melihat hari ini Instagram salah satunya itu sudah berubah juga. Itu ada banyak kita bisa melihat moral dan etika yang dilanggar berkaitan dengan bagaimana orang mengekspos anggota-anggota tubuh. Ya, maaf saja di platform tersebut kalau kita lihat orang menjual payudaranya di situ, mengekspos hal tubuh, mengekspos pantatnya di situ, mengekspos hal-hal yang lain yang berkaitan dengan anggota-anggota tubuh yang sensual di situ. Hari ini Anda bisa temukan Instagram hanya orang pakai BH dan CD aja. Jadi teman-teman lihat, dan hari ini kita bisa melihat ada fenomena lain juga di Australia, bagaimana pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang di mana orang itu hari ini, anak-anak itu yang 13 tahun ke bawah tidak diizinkan untuk menggunakan media-media sosial. Nah, fenomena ini saya tidak tahu, tapi mungkin juga pemerintah, para ahli dan lain melihat dan merancang. Mereka mungkin juga dalam tanda kutip takut kehilangan generasi yang akan menjadi generasi penerus di Australia. Nah, ini yang kita bisa lihat. Nah, bagaimana kaitannya dengan seorang Kristen yang kemudian mengekspos anggota-anggota tubuhnya di public space, dan kemudian urusan tempat tidur, keluarga, dan semua diekspos, dan tujuannya satu adalah mengejar monetisasi, dan kemudian monetisasi itu mereka bisa dapat cuan dalam bentuk fisik. Teman-teman, ini yang menjadi sebuah kekhawatiran. Bagaimana mereka yang kemudian menjadi anggota jemaat gereja, bagaimana gereja menyikapi hal ini, bagaimana hamba Tuhan kemudian mengumandangkan hal ini dari mimbar gereja. Fenomena-fenomena sosial ini juga harus dibaca oleh gereja, dilihat sebagai sebuah need. Hari ini kita mengenal banyak istilah khusus untuk anak muda seperti generasi strawberry, dan 2025 kita akan juga melihat ada lahir sebuah generasi yang baru, yaitu generasi beta. Setiap generasi punya berbagai pergumulan, permasalahan, dan implikasinya yang dihadapi oleh mereka, mulai dari generasi baby boomers, generasi X, dan generasi yang lain. Nah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat hari ini, poin yang pertama adalah kenapa hal itu bisa terjadi. Yang pertama, kita bisa melihat ada komodifikasi diri. Komodifikasi diri ini meliputi tubuh dan kehidupan yang pribadi dijadikan komoditi, dijadikan komoditas untuk mendapatkan attention, mendapatkan perhatian. Dalam bahasa media sosial itu like, dan kemudian uang melalui monetisasi konten. Jadi ketika dia mengekspos bagian-bagian tubuhnya yang sensual, dia mengekspos dirinya, tempat tidur, hal-hal lain yang dalam tanda kutip dalam budaya ketimuran itu sudah tidak sesuai dengan norma, melanggar etika. Itu ada moral di situ. Orang tidak lagi shy, orang tidak lagi malu di situ untuk mempertontonkan anggota-anggota tubuh, kehidupan yang privasi, kamar, rumah tangga, tempat tidur. Orang tidak malu-malu lagi beradegan yang sesuatu yang jadi tabu suami istri di tempat tidur. Itu dipertontonkan supaya publik lihat dan untuk mendapatkan uang dari monetisasi konten yang mereka buat. Jadi ada semacam komodifikasi di situ. Nah, ini yang dijadikan komoditas. Jadi masalah-masalah privasi, rumah tangga, keluarga, kehidupan pribadi itu menjadi komoditas yang dulunya tabu, sekarang
menjadi komunitas itu bukan hal yang hal kita melihat di konten-konten seperti TikTok, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Wow, ini mengerikan sekali kita bisa melihat fenomena-fenomena yang gereja harus menyikapinya dari perspektif teologis dan perspektif sosial, perspektif yang lain. Tapi sebagai pendeta, hamba Tuhan yang juga pendidik bagi anak-anak di lembaga kesejahteraan anak yang saya asuh, saya juga prihatin dengan hal ini dan kemudian mengajarkan bagaimana how to use mobile phone dengan baik, bagaimana menggunakan media sosial dengan baik, bagaimana menggunakan konten akun-akun sosial untuk membangun, untuk edukatif dan lain sebagainya. Nah, yang kedua kita bisa melihat selain fenomena itu, yaitu pertama komodifikasi diri, yang kedua adalah budaya eksibisionisme digital, artinya ada dorongan untuk menunjukkan diri secara berlebihan karena norma baru yang mendorong keterbukaan ekstrem secara ekstrem di media sosial. Artinya budaya ini untuk menunjukkan diri, show off gitu. Jadi hari ini orang malu-malu siapapun, bahkan kita lihat hari ini yang tinggal di desa sekalipun dia punya sudah terpengaruh oleh budaya eksibisionisme ini. Ya, yang di kampung pun dia bisa jadi viral dengan konten media sosial. Jadi ada semacam budaya norma yang tidak hanya di orang kota tapi masuk di seluruh pelosok, itu yang mendorong ada sebuah norma keterbukaan yang ekstrem di media sosial. Jadi tidak ada batasan lagi, tidak ada barrier, tidak ada lagi tembok pembatas. Every people, every person, semua orang bisa mengakses konten digital ini. Nah, teman-teman, yang berikutnya adalah kita bisa melihat yang berikut ada tekanan sosial dan ekonomi. Dan hari ini orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan cuan lewat monetisasi itu salah satunya adalah tekanan sosial dan ekonomi. Beberapa waktu yang lalu kalau kita bisa melihat ada di Lombok bagaimana seorang anak muda itu menggunakan orang tua nenek-nenek yang kemudian ditaruh di satu tempat lalu disiram dengan air becek. Kemudian banyak orang like dan kirim gift dan lain sebagainya, dan itu diuangkan. Kemudian dia membeli motor dan nenek itu hanya dapat sebagian uang. Itu berita yang saya lihat. Dan itu juga sempat menjadi viral secara nasional dan ditangani oleh KPAI. Nah ini, jadi ada sebuah tekanan sosial dan ekonomi. Jadi hari ini orang berlomba-lomba untuk memonetisasi. Karena tekanan sosial dan ekonomi membuat video. Bahkan sampai video-video yang maaf itu udah tidak melanggar moralitas umum, moralitas etika dan lain sebagainya, bahkan juga melanggar hukum agama. Nah, teman-teman, nanti mari kita bisa melihat para ahli. Ada beberapa para ahli yang saya searching gunakan untuk bagaimana fenomena ini dilihat dari kacamata mereka. Yang pertama adalah Sherry Turkle, sosiolog dan psikolog. Dalam bukunya Alone Together, Turkle menjelaskan bagaimana teknologi menciptakan sebuah needed akan validasi social validation yang seringkali mendorong perilaku untuk menjadi narsistik dan kemudian melanggar batas privasi, hal-hal yang privat. Ya, tidak ada lagi barrier, tidak ada lagi wall, tidak ada lagi tembok pembatas, tidak ada lagi batas moralitas. Nah, yang kedua adalah seorang filsuf yang bernama Jean Baudrillard. Ini ia menggambarkan dunia modern sebagai masyarakat simulisasi di mana realitas digantikan oleh citra. Realitas sesuatu dunia nyata digantikan oleh orang mencitra dirinya. Nah, citra dirinya ini pun bisa melanggar. Untuk mencitra dirinya, maka bisa saja banyak hal yang dilanggar, aspek-aspek moralitas dan etika yang dilanggar. Termasuk ada eksploitasi tubuh sebagai objek dalam untuk ekonomi yang menjadi perhatian, ya, attention ekonominya. Ini perlu diperhatikan. Kemudian kita bisa melihat ada Sigmund Freud, itu psikolog. Freud memandang perilaku ini sebagai bentuk subliminasi dari dorongan alam bawah sadar yang kemudian ingin mencari pengakuan dan kekuasaan atas orang lain melalui video, melalui konten yang dibuat. Teman-teman, kita bisa melihat bahwa dampak sosial dan psikologisnya adalah erosi moral dan etika. Jadi konten semacam ini mempengaruhi persepsi masyarakat tentang apa yang dapat diterima secara sosial. Itu jadi erosi moral dan etika. Orang tidak lagi punya moral, orang tidak lagi punya etik, ya, karena tadi monetisasi cuan konten dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dehumanisasi diri. Manusia kehilangan makna sebagai subjek yang utuh dan menjadi objek dari konsumsi digital. Ada seorang filsuf eksistensialisme, itu dia bernama Rollo May. Jadi orang kehilangan awesome atas dirinya, atas sesuatu pencarian jati diri, karena
tadi subjek makna, jadi kehilangan makna, orang kehilangan the meanings of life itu sendiri karena menjadi objek dari konsumsi digital dan lain sebagainya. Dan yang berikut adalah kesehatan mental, tekanan untuk tetap relevan. Nah ini memacu diri bahwa dia harus tetap stay relevan, dia harus tetap, karena dia ingin relevan maka moral bisa dilanggar. Yang seringkali orang memicu depresi, kecemasan dan gangguan harga diri gitu. Dia berusaha untuk membuat konten untuk pengakuan akan dirinya, harga diri. Nah ini yang paling penting, orang bisa jadi stres, orang bisa jadi cemas, orang gangguan, akhirnya bisa membuat konten apa aja. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, nah bagaimana kaitannya dengan kekudusan dalam teologi Kristen? Nah kalau kita bisa melihat, yang pertama kita bisa melihat di Old Testament, bagaimana Alkitab memandang di Old Testament, memandang holiness itu tidak saja secara spirit, karakter, roh, tapi juga secara fisik. Nah, dalam teologi Kristen, kekudusan adalah panggilan untuk hidup terpisah dari dunia dan kemudian berdedikasi kepada Allah. Kekudusan mencakup kesucian tubuh, pikiran, tindakan yang sebagaimana Allah itu kudus. Kita bisa melihat dalam Imamat 19 ayat 2, kuduslah kamu sebab aku kudus, Allahmu kudus. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Efesus 5 ayat 3, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan diantara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus. Nah sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, ini kaitannya dengan fenomena kontemporer yang di atas kita jelaskan tadi. Satu adalah pelanggaran kekudusan tubuh. Dalam teologi Kristen, tubuh adalah bait Allah, sehingga mengeksploitasi tubuh demi uang atau popularitas adalah sebuah tindakan mencemari kekudusan. Pencemaran pikiran dan jiwa, penyebaran konten vulgar menciptakan budaya yang jauh dari nilai-nilai kekudusan dan mendekatkan manusia kepada dosa. Nah dosa ini, pencobaan ini bisa terjadi di dalam tubuh menggunakan panca indera ini, ya, mata, telinga, mulut dan lain sebagainya. Ini berhati-hati. Pemulihan kekudusan, Injil mewartakan pemulihan melalui pertobatan. Roma 12 ayat yang pertama mengajak orang percaya untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, berkaitan dengan konten monetisasi, banyak orang menggunakan tubuhnya sebagai tools, instrumen untuk membuat video-video konten monetisasi dan they get money from them. Ini kan sebuah kejatuhan moralitas, teman-teman. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Yang berikut adalah yang paling penting. Kalau sampai video-video ini tersebar, kemudian dari satu jejaring ke jejaring lain, itu sangat tidak bisa dihapus. Nanti generasi anak cucu kita akan melihat video-video dan mereka mungkin akan merasa malu, merasa jijik dengan apa yang orang tuanya buat di masa lalu. Karena kita mengenal sebuah istilah namanya digital footprints. Nah, pertanyaannya, digital footprints apakah itu bisa dihapus? Definisi digital footprints adalah jejak atau jejak informasi yang ditinggalkan seorang saat beraktivitas di dunia digital, baik secara disengaja maupun tidak sengaja. Nah, aktivitas ini meliputi penggunaan media sosial, pencarian di internet, interaksi dengan aplikasi, dan transaksi daring. Jadi ada dua jenis digital platform, digital footprints yang tidak bisa dihapus. Itu adalah digital footprints, informasi yang secara sadar dibagikan, diunggah di media sosial, komentar atau blog. Nah, saya lihat beberapa waktu di Ambon, di Maluku itu ada konten kreator dari Ambon itu yang perempuan, mulutnya kotor sekali, kemudian dia menggunakan simbol-simbol porno dan lain sebagainya, tidak malu. Sebagai warga gereja, ya ini pendeta juga harus menegur orang ini. Nah, nanti kita lihat teman-teman. Kemudian di sini digital footprints bisa dihapus? Tidak bisa secara teknis dan konseptual. Jejak digital sangat sulit untuk dihapus sepenuhnya karena beberapa faktor sebagai berikut: replikasi dan penyebaran data. Ketika video Anda viral, itu akan bermutasi, berjejaring, pindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Ketika konten diunggah di internet, data tersebut dapat diunduh, disalin, atau disebarkan oleh pihak lain. Sekalipun yang asli dihapus, salinan mungkin tetap ada di server, perangkat atau data platform pihak ketiga. Kemudian ada arsip data di platform. Kemudian ada cache dan indeks mesin pencari. Jadi sangat tidak bisa. Karena itu teman-teman, saya mengajak kita untuk berhati-hati. Ketiga, data kita, maka ada bisa algoritma akan membaca data.
Dan ini berpengaruh 5-10 tahun akan datang. Anda punya anak-anak akan menemukan video-video cabul Anda, akan menemukan video-video yang melanggar moralitas Anda, menjual tubuh dan lain sebagainya untuk di media sosial. Jadi sangat berhati-hati sekali. Tuhan memberkati kita, apalagi sebagai warga gereja yang baik. Kita mari menggunakan aplikasi teknologi ini sebagai sebuah tools untuk memberitakan Injil, mengedukasi. Ada begitu banyak hal-hal yang bisa kita edukasi untuk platform media sosial, untuk menjangkau orang lain, untuk membagikan firman, untuk menolong orang lain dan sebagainya dengan skill dan kemampuan yang Tuhan kasih. Kiranya penjelasan video singkat ini dapat menolong kita dan menjadi pedoman bagi gereja untuk berawas-awas untuk memperhatikan warga jemaat, untuk melatih warga jemaat menjadi konten kreator yang baik, untuk menjadi berkat, bisa menjadi konten kreator untuk mempromosikan dagangan orang lain, ekonomi orang lain, bisnis orang lain, pekerjaan gereja, dan banyak sekali hal-hal yang bisa dikerjakan ketimbang kita merusak diri kita sendiri. Tuhan memberkati, gereja harap memperhatikan hal ini, hamba Tuhan, pendeta harap memperhatikan hal ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di live streaming yang berikutnya atau video-video lainnya tentang edukasi bersama dengan Pastor Elroy. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.